Fisika gampang, asik, dan menyenangkan. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Saulin, saya dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisika inti dan radioaktivitas. A. Konsep nuklida dan energi ikat inti. Inti atom tersusun dari partikel-partikel yang disebut nukleon. Suatu inti atom yang diketahui jumlah proton dan neutronnya disebut nuklida. Nomor atom menyatakan jumlah proton dalam inti atom atau jumlah elektron yang mengelilingi inti, dan nomor massa menyatakan jumlah proton dan neutron yang dapat pada inti atom atau jumlah nukleon. 1. Defek massa. Dari hasil pengukuran massa, inti atom selalu lebih kecil dari jumlah massa nukleon pada inti atom tersebut. Besarnya penyusutan massa inti akan berubah menjadi energi ikat inti yang menyebabkan nukleon dapat bersatu dalam inti atom. 2. Energi ikat inti. Pada umumnya, inti yang memiliki nukleon yang lebih besar memiliki tingkat stabilitas inti yang rendah, sehingga tingkat stabilitas suatu inti ternyata tidak selalu ditentukan oleh besarnya energi ikat inti. Oleh karena itu, besarnya energi yang berhubungan langsung dengan stabilitas inti adalah energi ikat per nukleon, yang besarnya dapat dihitung melalui persamaan. 3. Gaya ikat inti. Gaya ikat inti bekerja antara proton dengan proton, proton dengan neutron, dan neutron dengan neutron. Gaya ikat inti bekerja pada jarak yang sangat dekat sampai dengan jarak pada diameter inti atom. Dalam inti atom terdapat interaksi gaya gravitasi dan gaya elektrostatis. Akan tetapi, gaya gravitasi dapat diabaikan dengan gaya elektrostatis. Jadi pasti ada gaya lain yang menyebabkan proton-proton dalam inti atom dapat menyatu. B. Reaksi inti. 1. Energi reaksi. Peluruhan inti atom menjadi inti atom lain secara alamiah disebut reaksi inti. Berbeda dengan reaksi kimia yang hanya melibatkan elektron valensi, dalam reaksi inti yang terlibat adalah inti atom. 2. Reaksi fisi. Fisi adalah peristiwa pecahan inti yang berat menjadi dua inti sedang. Fisi dapat dilakukan pada beberapa inti berat, dan cara menembaknya dengan partikel alfa, proton, neutron, dan sinar gamma. Dalam reaksi fisi, massa total produk lebih kecil daripada massa total reaktan, dan selisih massa itu muncul sebagai energi. 3. Reaksi berantai. Untuk menghasilkan reaksi berantai tidaklah mudah karena diperlukan persyaratan tertentu. Syarat tersebut adalah sebagai berikut. Yang A, uranium yang digunakan adalah 235U yang dalam uraiannya alam hanya mengandung 0,718%. B, neutron yang digunakan untuk menembak harus memiliki energi yang cukup atau termal. 4. Reaksi fusi. Fusi adalah peristiwa penggabungan dua buah inti ringan menghasilkan inti yang lebih berat dan partikel elementer, disertai pelepasan sejumlah energi. Energi yang dilepaskan lebih besar dibandingkan dengan energi yang diperlukan untuk menggabungkan dua inti. Energi fusi yang cukup besar dihasilkan oleh matahari. Reaksi fusi disebut juga reaksi termonuklir. Hal ini disebabkan karena ada reaksi fusi memerlukan energi yang lebih tinggi atau terjadi pada suhu yang lebih tinggi. C. Radioaktivitas. Radioaktivitas adalah unsur yang dapat memancarkan radiasi secara spontan
Sedangkan radiasi dari peristiwa ini dikenal dengan sinar radioaktivitas. 1. Stabilitas inti. Pada gambar berikut dijelaskan bahwa nuklida dengan Z lebih dari 20 akan stabil jika jumlah proton Z sama dengan jumlah proton N. Inti berat akan stabil jika jumlah neutron lebih besar dari jumlah proton. Jumlah neutron yang harus memiliki inti berat agar stabil kira-kira 1,5 kali jumlah proton. Nah, untuk inti yang berada di garis kestabilan akan memancarkan sinar negatif karena memiliki perbandingan neutron dan proton terlalu tinggi untuk dapat stabil. Untuk inti yang berbeda dengan bawah garis kestabilan akan memancarkan sinar positif karena perbandingan neutron dan proton terlalu kecil untuk dapat stabil. Nah, kita dapat lihat gambarnya ada di ini gambarnya. Nah, yang kedua, daya tembus sinar radioaktif. Inti yang diserap yang diteruskan oleh suatu dapat menyatakan dengan persamaan 3 sifat-sifat sinar radioaktif. Sinar alfa. 1. Sinar alfa merupakan pancaran partikel alfa berupa inti helium yang bermuatan lebih dan bermassa 4 sama. Sinar alfa dapat menghitamkan plat film dengan jarak berupa garis lurus. 3. Radiasi sinar alfa mempunyai daya tembus paling lemah di antara radiasi sinar radioaktif yang lain, yaitu kira-kira dapat menjangkau berapa sentimeter di udara dan sekitar 10 min kuadrat milimeter di logam tipis. 4. Daya ionisiasinya paling kuat dibandingkan sinar beta dan sinar gamma. 5. Dibelokkan dalam medan magnet maupun medan listrik. 6. Kecepatan yang memiliki partikel alfa bersekitar dengan antara 0,054 Celsius sampai 0,07 Celsius. B. Sinar beta. Sinar beta dihasilkan dari pancaran partikel beta yang merupakan elektron kecepatan tinggi. Muatan partikel ini adalah negatif 1e dan massa yang dimiliki sama dengan massa elektron. Daya tembus yang memiliki lebih besar daripada sinar alfa tetapi lebih kecil dari sinar gamma. 3. Belokan dalam medan magnet maupun medan listrik. 4. Kecepatan partikel ini antara 0,32 hingga 0,9 kali kecepatan cahaya. 5. Sejak partikel acak karena hamburan yang dialaminya di dalam atom. 6. Jangkauannya lebih besar daripada sinar alfa, kira-kira berapa sentimeter di udara. C. Sinar gamma. Sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnet dengan energi yang tinggi atau panjang gelombang magnet maupun medan listrik. Kecepatan yang dimiliki sama dengan kecepatan cahaya, mempunyai daya tembus paling besar tetapi daya ionisiasi paling kecil. D. Peluruhan. Peluruhan adalah proses pemancaran sinar radioaktif hingga berbentuk inti lain yang stabil. Satuan yang digunakan adalah Curie. 1. Dosis serapan. Dosis serapan adalah banyaknya energi yang diserap oleh setiap satu satuan massa. Satuan yang digunakan adalah joule atau kilogram. Dosis serapan sebesar joule per kilogram sering disebut juga Gray atau GY. 2. Waktu paruh. Waktu paruh didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan oleh suatu inti yang untuk meluruh hingga jumlah inti tinggal separuh dari jumlah inti mula-mula. Jumlah inti yang tersisa dirumuskan dengan N sama dengan 1/2 pangkat N0 dengan N sama dengan T per T 1/2. 3. Aktivitas radioaktif. Aktivitas radioaktif didefinisikan dengan laju
peluruhan inti radioaktif atau jumlah partikel yang meluruh. Pemanfaatkan radiositop. Pemanfaatkan radiositop meliputi dua hal utama, yaitu sebagai berikut. Satu, menurut pencari jejak. A. Pengobatan. B. Industri. 2. Manfaat radiositop berdasarkan sifat radiasinya. A. Pengobatan. B. Penentuan umur dan radioaktif. Demikian materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Fisika gampang, asik, dan menyenangkan. Terima kasih.